nama siapa yang nyeret nama saya, ya kan? Kalau penyidik itu benar, ya, tidak berpolitik, maka kalau dia ketemu file yang tidak relevan, dia tutup. Ini kan dokumen saya itu kan file yang tidak relevan. Kenapa diseret dibawa ke ruang sidang segala? Gitu loh. Jadi yang berpolitik ini KPK. Begitu kan? Karena ada nama orang yang suka ngeritik KPK lalu dibawa ke ruang sidang. Aturan hukumnya dalam menyusun skenario dalam penuntutan di ruang sidang, kalau ada yang tidak relevan jangan dibuka, nggak ada relevansinya. Sekarang berani nggak mereka ngomong itu ada relevansinya apa? Kan nggak boleh setelah nama orang disebut dia bilang baru nanti kami cari. Loh 5 bulan yang lalu Anda bisa tutup kok. Ini nggak ada urusannya dengan perkara kok gitu loh. Jadi KPK ini yang berpolitik gitu loh. Hari ini mereka dari pihak KPK bilang bahwa membuka peluang untuk dipanggil persidangan bersama Pak Fadlizon juga ya. Ya itu juga termasuk itu berpolitik tuh, namanya bermanuver. Biasa KPK itu ngancam-ngancam orang kayak begitu, itu biasa itu. Ya orang tuh semua bisa takut sama dia gitu. Ya kan? Seandainya dipanggil, urusan apa dipanggil? Memanggil orang itu namanya hak, memanggil itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Nggak boleh semua orang sembarangan dipanggil, ngawur itu. Ya. Ini emangnya negara ini punya dia apa? Sembarangan memanggil orang kalau nggak ada relevansinya. Kenapa dia nggak manggil Jokowi aja untuk klarifikasi? Itu ada iparmu beneran nggak? Itu aja. Berani nggak begitu? Kemarin izin PTUR reklamasi dibatalkan PTUR dari Pulau Ya, ya. Ya itu menandakan ada kejanggalan gitu loh, bahwa reklamasi itu tidak memenuhi standar dan prosedur pemberian izin yang benar. Ya. Seharusnya itu sudah jatuh satu kesalahan. Yang kedua adalah ya tinggal nyari efek atau sisi suapnya di mana. Nah saya menganggap pemberian sumbangan kepada teman Ahok itu adalah sisi suapnya. Jadi kalau orang itu sudah terima suap lalu melakukan keputusan yang salah dan dibuktikan oleh pengadilan, ya dia tersangka harusnya. Selesai itu. status reklamasi sendiri dan Iya makanya kan mereka pusatnya bertengkar, masih ada perbedaan pendapat, tiba-tiba gubernur DKI sudah ngobrol izin gitu. Nah itulah indikasi kesalahannya di situ. Itu yang justru harus kita curigai. jadi yang harus soal yang penegak hukum yang harus maju dulu. Kan ini kita lihatnya kasat mata, cuman kan gini, KPK itu kan kita nggak tahu, orang tuh nggak tahu bahwa di dalam KPK itu ada lobby-lobby gitu loh. Termasuk lobby untuk memisahkan perkara, lobby untuk memisahkan niat jahat, lobby untuk memberikan pretensi ini orang aktif atau tidak aktif. Itu semua lobby ya. Dan itu yang saya bilang KPK itu harus diawasi karena dia berpeluang juga di lobby-lobby untuk menghindarkan orang. Misalnya lihat kasus waktu itu, ada kasus bendahara MUI dengan kasus reklamasi itu. Waktu itu bendahara MUI itu yang menyuap orang lain, ya kan? Sama dengan kasus reklamasi, bosnya yang punya pulau itu mengatakan saya nggak tahu menau, ya kan? Yang anak buahnya yang melakukan. Loh kenapa dalam kasus MUI si bendahara MUI itu langsung ditangkap? Kenapa dalam kasus reklamasi tidak? Itu kan semua adalah relativitas hukum yang tercipta oleh adanya lobby-lobby di belakang KPK. Nah ini yang orang nggak lihat. Saya ngelihat itu, gitu. Karena saya tahu gitu. Ya itu sebenarnya kan. Setahu saya belum pernah sepanjang sejarah Republik ini pernah ada mobil presiden mogok, kan baru sekarang. Saya concernnya adalah soal keamanan presiden gitu loh. Nah keamanan presiden itu sistemnya banyak, termasuk di dalamnya adalah kendaraan yang dipakai. Kendaraan yang dipakai ini kan artinya kurang maintenance, ya kan? Ya dan lain-lain lah begitu yang menyebabkan kemudian kita ini kan dipermalu. Ya, simbol negara kita orang nomor 1
lagi yang lain gitu loh. Itu menunjukkan betapa tidak profesionalnya negara kita ini kan. Ada saran diganti Pak? Soal itu urusan mereka lah, tapi yang menurut saya penting adalah keamanan, sistem keamanan presiden perlu dijaga. Ya. Saya yang akan panggil KPK, ya, bukan dibalik. Gitu. So, mereka yang sudah melakukan kesalahan, ya, mereka membuka rahasia pajak, ya, itu melanggar undang-undang pajak. Ya. Mereka membuat sandiwara di ruang sidang yang dengan niat dia menyerang orang. Ya. Tidak ada bukti apapun yang bisa dia temukan tentang saya. Dan kalau ada pun urusan pajak bukan urusan KPK. Kalau saya menyuap atau disuap, itu urusannya dengan KPK. Ya, kalau ada dokumen perpajakan saya yang saya lagi ngurus pajak, itu bukan urusan KPK. KPK harus tahu diri dalam hal ini. Dan mereka itu telah melakukan pelanggaran, abuse, ya, keluar dari kewenangannya, dan dia yang harus dipanggil. Ya, saya akan minta Komisi 3 juga supaya mereka ini ditanya soal ini. Apa mereka ini mau jadi preman-preman pasar, ya, nekan-nekan orang, neror-neror orang, itu maunya begitu, ya. Gak usah belagu, ya. KPK itu yang diawasi oleh DPR, bukan DPR diawasi KPK. Jangan dibalik-balik, ya. Mau gagah-gagah dengan nangkap-nangkap orang kayak begitu, hati-hati. Itu kewenangan bukan milik mereka pribadi. Kewenangan itu diberikan undang-undang. Uang yang mereka pakai uang negara. Setiap rupiah yang mereka pakai harus dipertanggungjawabkan, ya. Ini KPK itu penyidiknya udah dipecat Mabes Polri, masih kerja, masih manggil orang, masih nyidik orang. Kayak nggak ada dosa aja, padahal kelakuannya dan kesalahannya banyak. Cuman mereka menikmati karena nggak ada yang berani kritik. Dan mereka menikmati betul nggak dikritik orang. Begitu ada yang berani kritik dianggap musuh. Ini kan alam pikiran lama ini, ya. Mental otoriter zaman dulu. Yang begini-gini ini kita udah nggak takut lagi yang begini-begini ini, ya. Mau nakut-nakutin orang dengan cara begitu, kayak orang kampung aja, ya, preman kampung,